Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana di channel Ceretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita dari Getara Krishna tentang sebuah perjalanan pendakian yang menceritakan sisi lain keindahan Gunung Ciremai. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Cerita ini hadir dari pengalaman saya sendiri bersama 7 teman semasa kuliah dulu. Saat itu, kita tengah mendapatkan jatah libur semester, memutuskan untuk mengisi dengan melakukan pendakian ke gunung yang terdapat di Jawa Barat. Tepatnya di Majalengka, yaitu Gunung Ciremai. Sebenarnya, jalur pendakian Gunung Ciremai memiliki beberapa jalur, yaitu jalur via Linggarjati, via Valutungan, dan juga via Apui di Majalengka. Kita semua sepakat memilih jalur via Apui, sebab kawan kita Asep kebetulan juga warga asli Majalengka. Jadi, kami pikir sekalian mampir terlebih dahulu ke kediamannya. Setelah selesai melakukan packing, beberapa alat, dan logistik di rumah saya Yordan, Bayu, Asep, Dinda, Niken, Janah, dan Rizka bertolak ke terminal Kampung Rambutan dan menggunakan bus untuk menuju terminal Majalengka. Kita sampai di terminal Majalengka pukul 4 pagi, lalu menyambung menggunakan mobil bak untuk ke kaki Gunung Ciremai via Apui. Sebelum sampai di kaki gunung, kita berhenti terlebih dahulu di sebuah Indomart untuk membeli beberapa konsumsi yang belum sempat kebeli, sekaligus sarapan. Oh iya, selama di perjalanan di dalam bus, kita sedikit mengubah rencana untuk mampir ke kediaman Asep pada saat turun gunung saja, sekaligus bermalas-malasan sebelum pulang. Tidak berselang lama, akhirnya mobil bak yang kami tumpangi sampai di pintu rimba via Apui. Suasana asri perkebunan warga, kabut yang juga turun di pagi hari membuat suasana semakin terasa sejuk. Aku dan Asep langsung bergegas mengurusi Maksi. Punten yang perempuannya coba ditanyakan dulu, ada yang sedang halangan apa tidak? Ucap penjaga si Maksi. Memang kenapa mas? Jawabku. Kalau ada yang halangan, lebih baik gak usah ikut mendaki Tunggu di sini saja. Oh, baik mas. Aku dan Asep lalu kembali ke rombongan. Gimana Sep? Aman? Tanya Bayu. Aman bay, Cuma apa bang? Sambar Niken. Kalian yang perempuan, ada yang lagi halangan nggak? Tadi kita dihimbau kalau ada yang lagi halangan, lebih baik tunggu di sini dan gak usah ikut mendaki, ucapku. Ada sedikit jeda keheningan sesaat sesudah apa yang aku sampaikan. Tiba-tiba Dinda mengacungkan tangan. Gua lagi halangan, tapi udah mau selesai. Kenapa emang? Gak apa-apa kok Din. Tapi lo kuat kan? Asep bertanya. Kuat kok Sep. Ya udah, kalau gitu kita siap-siap ya. Kami semua mengangkat keril dan melakukan doa sebelum akhirnya menerobos pintu rimba. Bayu yang berjalan di depan lalu disusul Yordan dan juga 4 perempuan di belakangnya. Sedangkan aku dan Asep berada di barisan belakang. Aman Sep, ucapku. Mungkin yang dikhawatirkan fisik. Insya Allah aman. Dari basecamp ke pos 1, trek didominasi tanah dan menanjak. Jalur yang kami lalui penuh dengan kepulan debu. Tiap kali kaki kami melangkah, benar-benar kering dan gersang. Sesampainya di pos 1, kami sedikit beristirahat dan berbincang, sangat santai. Jam pun masih menunjukkan pukul 10 pagi. Tumben ya, sepi banget, ucap Yordan. Iya ya, di basecamp juga tadi cuma kelompok kita doang, timpal Rizka. Tapi tadi pas gua nulis di buku tamu sih, baru kelompok kita doang yang ngisi. Belum pada dateng kali. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan pendakian menuju pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 trek mulai membuat dengkul lemas. Jalur didominasi oleh akar-akar pohon yang menjulang tinggi. Tak jarang kami berhenti untuk mengatur pernapasan dan melempar lelucon agar rasa lelah itu hilang. Di tengah jalur terdapat tali webbing yang sengaja diikat ke pohon
untuk membantu pendakian di musim hujan ketika jalur ini basah dan sangat licin. Kami sampai pos 2 pukul 12 siang, seingatku. Soalnya, kita melakukan sholat zuhur dan sekaligus memasak nasi untuk makan siang. Sejauh itu, pendakian kita lancar, tidak ada hal aneh selama perjalanan. Hanya cuaca beberapa kali mendung dan sebuah kabut yang selalu menyelimuti. Sebenarnya, saya tidak begitu masalah. Kabut membuat suasana tidak panas dan tidak menguras tenaga. Hanya sebuah pandangan yang mulai terbatas. Setelah istirahat, sholat dan makan, kami kembali melanjutkan pendakian menuju pos 3. Disinilah semua mulai terasa sedikit aneh. Vegetasi hutan yang mulai rapat dan kabut yang semakin tebal membuat sinar matahari terasa sulit menembus kami. Perjalanan yang sudah cukup lama dan jauh membuat pendakian pun mulai terasa semakin berat. Tidak berselang lama, kita berpapasan dengan dua pendaki yang berusaha turun, lalu berpapasan dengan kita. "Baru mau nanjak nih," tanyanya. "Iya bang," jawab Bayu. "Wah, semangat ya, malam Jumatan di gunung," ucap salah satu pendaki sembari berusaha melanjutkan perjalanannya. "Di atas ada yang ngecamp bang." "Masih kosong kok, udah pada turun," teriaknya. Kita kembali hening. "Sial, pakai diingetin lagi kalau malam Jumat," canda Bayu. "Padahal gua gak inget beneran," kata Yordan. "Sama bang," kata Jana. Kita semua tertawa dan kembali melakukan pendakian. Entah tertawa lepas atau tertawa untuk menutupi ketegangan. Suasana masih sama seperti tadi. Tidak ada yang berubah. Kabut masih tebal dan hutan yang masih tertutup tanaman lebat. Hanya urutan berjalan mulai berantakan. Dinda di posisi depan, Bayu, lalu Rizka, Yordan, Jana, Niken, Asep dan saya barisan paling belakang. Dari arah depan, tiba-tiba Dinda teriak dengan sedikit menundukkan pandangannya. "Lo kenapa, Din?" ucap Bayu. Diikuti pandangan bingung kita semua ke arahnya. "Gak kok, gak apa-apa. Gua capek mungkin. Istirahat sebentar ya," ucapnya. "Sep, lo di depan aja ya. Lo kan orang asli Majalengka. Biar gua di belakang," pinta Dinda. Posisi berubah. Asep kini di depan bersama Bayu dan Dinda berada di depanku. Akhirnya, kita lanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Dinda yang berposisi di depanku, sedikit melirik ke arahku. "Tar, tadi ada yang lewat di depan gua." Bajunya putih kayak mau nabrakin badannya ke arah gua dari samping. Aku sedikit menghela nafas. "Insya Allah aman, Din." "Gua takut." "Aman, aman. Yuk positif aja." Aku hanya berusaha meyakini dia agar tidak berpikir macam-macam dan menjadi kepanikan. Kita akhirnya melanjutkan perjalanan, namun suasana semakin hening, tidak saling bercanda, dan lebih banyak diam. Ketika di persimpangan, kita kembali berhenti, sedikit mengatur nafas, namun tetap dengan posisi berdiri. Namun tiba-tiba pandangan saya terbelalak oleh sosok berbaju putih lesuh yang berdiri tidak jauh dari Dinda. Kira-kira hanya berjarak 2 meter di sisi Dinda. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan pandangannya lurus memandang ke arah Dinda dengan sedikit bibir tersenyum. Ayo jalan, nanti keburu malam. Jalan-jalan," ucapku secara tiba-tiba. Semua memandang ke arahku dengan penuh heran. "Kenapa bang?" tanya Rizka. "Ayo jalan," lanjut Asep langsung menginstruksikan agar melanjutkan perjalanan. Sosok putih itu terus mengunci pandangannya ke arah Dinda sebelum akhirnya membuang pandangannya kini ke arahku. Seketika, bulu kuduku merinding, kaki terasa lemas, dan langkah terasa berat saat melewati sosok itu yang tengah berdiri di sisi jalur pendakian. Selama perjalanan, sosok itu terus menghantui dan serasa seperti mengikuti. Beberapa kali saya melihatnya duduk di dahan, berdiri di sisi jalan dengan tatapan yang terus-menerus memandang Dinda. Namun anehnya, sepertinya hanya saya yang melihat. Akhirnya kita sampai di suatu tempat yang lumayan luas untuk kembali beristirahat.
Kami menurunkan beban yang selama perjalanan menemani kami di pundak. Beberapa dari kami berbincang, namun tatapan Asep fokus ke arahku. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang saat itu tengah saya rasakan. Tiba-tiba, sosok itu kembali muncul berdiri di jalur pendakian. Jaraknya hanya kisaran 5 meter dan fokus memandang ke arah Dinda. Jujur saja, saat itu mental saya mulai terganggu. Tiba-tiba, Asep bangkit dan berjalan ke arah sosok tersebut. Asep berdiri tepat di hadapannya. Ia seakan seperti mengucapkan sesuatu pada sosok tersebut. Kini, sosok tersebut mengalihkan pandangannya ke Asep. Wajahnya berubah menjadi hitam legam dengan mata yang melotot hampir keluar. Bibirnya kembali tersenyum sebelum akhirnya menghilang. Saya sedikit lega. Saya pikir semua telah berakhir. Namun tiba-tiba Yordan muntah. Ia mengeluh badannya tidak enak dan tubuhnya mulai gemetar. Namun dia meyakini bahwa ia masih kuat untuk tetap melanjutkan perjalanan. Minum obat nih Dan, ucapku. Masih kuat kok gua Tar, elaknya. Kami kembali melakukan perjalanan menuju pos 3. Sesampainya di pos 3, suasana mulai petang dan seketika rintik hujan mulai berjatuhan. Kita semua mengeluarkan jas hujan dan sepakat untuk menerobos hujan agar tidak berjumpa malam. Sepanjang perjalanan, Yordan mulai menunjukkan kelelahan, sedangkan Asep dan Bayu seakan berjalan begitu cepat hingga tidak terlihat. Rizka dan Janah terlihat sedikit menggigil. Kekeluarkan beberapa biskuit dalam tas untuk menjaga tubuh mereka. Perjalanan mulai terasa semakin berat. Langkah seakan tak berujung. Tiba-tiba, Asep dan Bayu berjalan balik ke arah kita. Ia kembali dengan tidak membawa apa-apa. Sini Dan, tas lo gua bawa, kata Asep. Lo ngapa pada cepet banget sih jalannya? Ucapku. Enggak Tar, gua biasa aja. Malah, gua kira lo udah di depan. Soalnya gue liat belakang, kalian gak ada, ucap Bayu. Ada yang capek gak? Sini tasnya gue yang bawa, lanjut Bayu pada perempuan. Akhirnya ia membawa tas Janah dan lanjut berjalan. Tidak berselang lama, akhirnya kita tiba di sebuah pos 5 yang lumayan cukup luas. Di sana sudah berdiri 2 buah tenda yang berhasil didirikan Bayu dan juga Asep. Kok pos 5? Pos 4-nya mana? Iya. Kita semua gak sadar kalau kita udah ngelewatin pos 4 dan sampai di pos 5. Selesai memasak dan makan, kita semua masuk ke tenda masing-masing. Aku, Bayu, Asep, dan Yordan di satu tenda. Sedangkan Rizka, Niken, Janah, dan Dinda di tenda satunya. Sepanjang malam tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya keheningan yang melekat menyelimuti kita. Dan seperti dugaan, malam itu hanya tenda kita yang berdiri dan tidak ada pengunjung lainnya. Akhirnya pagi tiba dan kita melanjutkan perjalanan menuju puncak. Perjalanan cukup baik, tidak ada kendala apapun. Yordan kembali ke fisik terbaiknya dan pukul 10 kami tiba di puncak tertinggi Jawa Barat. Berfoto, memasak Indomie, lalu kembali turun ke tenda. Pukul 2 siang setelah selesai makan, kami memutuskan untuk segera kembali ke base camp. Perjalanan turun lancar, sebelum terjadi hal aneh lagi di perjalanan dari pos 4 ke pos 2. Pos yang kemarin kami lewati penuh dengan keanehan juga. Namun kali ini, saya tidak melihat sosok putih itu lagi. Melainkan waktu yang seakan cepat dan perjalanan begitu panjang. Kami melakukan turun gunung dengan sedikit berlari. Memang tidak dianjurkan. Namun untuk memangkas waktu agar tidak ketemu malam di hutan. Namun, seakan kami seperti terpisah. Jarak antara kami mulai berjauhan. Di paling depan, Dinda dan Rizka seperti tak terlihat lagi. Lalu Niken, Janah, dan Yordan yang berjalan cukup berjarak dengan saya. Asep dan Bayu di paling belakang, yang silih berganti membawa sekantong sampah. Tiba-tiba, dari arah depan terdengar suara teriakan Niken. Lalu, saya, Bayu, dan Asep kembali berlari ke arahnya, mengejar untuk memangkas jarak antara kami. Kenapa, Ken? Ia hanya menunduk dan memilih tidak mau bercerita.
Ia hanya ingin segera untuk cepat-cepat turun. Perjalanan benar-benar terasa aneh, seperti terasa tidak sampai-sampai. Kita mulai frustasi. Aku meletakkan tasku, begitupun Bayu yang menyandarkan badannya pada sebuah batang pohon. "Gue takut hilang, Sep," ucapku seketika spontan. "Jangan aneh-aneh," jawab Asep. "Sama, Sep. Kita perasaan udah lewatin tanjakan ini loh," sambar Bayu. Asep hanya memandang ke depan. "Insya Allah, dikit lagi." Sepanjang jalan kami, lebih tepatnya aku dan Bayu terus berteriak-teriak. Entahlah, pikiran kami sudah mulai goyah, terasa seakan-akan pasrah. Akhirnya, kita berhasil sampai di pos 2, disusul oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Di pos 2, Dinda dan Rizka sudah menunggu kita. "Ya Tuhan, akhirnya sampai juga pos 2, ucap Bayu. "Lu ngapain teriak-teriak?" ucap Dinda. "Lah, lu denger suara kita, Din." "Jelas banget, Bang. Orang kita juga sautin kok dari tadi," kata Rizka. "Suara lu tuh deket nih, terus ngejauh, terus deket lagi, terus jauh lagi. Gitu," lanjut Dinda. "Ah, bodoh amat ah. Yang penting udah sampai sini," kata Yordan sembari merebahkan badannya. "Ayo ah, jangan lama-lama, udah mulai gelap. Keluarin headlampnya," seru Asep. Kita semua mengeluarkan headlamp dari dalam tas. Namun, anehnya nih, semua headlamp tidak dapat menyala. Entah baterainya habis atau redup. Lalu tiba-tiba mati, semuanya. "Gimana nih Bang?" kata Niken. "Jalan pelan-pelan aja," jawabku. Kita mulai berjalan pelan, namun benar-benar gelap. "Jangan ada yang jauh-jauhan," kata Asep. "Keluarin HP, kita pakai senter HP aja," ucapku. Di depan, tiba-tiba Dinda berjongkok dan menutupi wajahnya. Kita mungkin paham, namun tidak ada yang mau membicarakannya. "Ayo Din, gak apa-apa, dikit lagi," kataku. Kira-kira jam 9 akhirnya kita sampai di base camp. Dan tiba-tiba hujan dengan lebatnya mengguyur. Alhamdulillah, kita semua sampai dengan selamat. Di base camp pun, ayahnya Asep sudah menunggu kami di sana dengan membawa mobil bak miliknya. Sesampainya kami di mobil bak dan perjalanan menuju rumah Asep, kita baru mulai bercerita semua. Dinda yang bercerita bahwa melihat sosok putih yang ingin menabraknya saat baru berangkat di pos menuju 3. Lalu ternyata saat malam hari, saat tengah tertidur di dalam tenda, Janah melihat Dinda sedang duduk di dalam tenda dan menggigiti kuku-kukunya. "Aku sapa loh kak. Kak Dinda kok gak tidur? Cuma kakak diam-diam aja," penjelasan Janah. "Sumpah Jan, aku loh tidur dan gak kebangun." "Terus kamu kenapa teriak Ken waktu turun?" "Sumpah bang, aku ngeliat orang berdiri dengan jubah hitam, namun gak ada kepalanya." "Ah, serius Ken?" "Iya cuy, gue juga lihat kok waktu itu," sambung Yordan. "Loh, Bang Yordan lihat juga? Berarti kita lihat semua dong," kata Janah. "Pas abang datang baru hilang." Tidak berselang lama, akhirnya kami tiba di kediaman Asep. Dengan perasaan cukup lega dan hampir gak percaya dengan pengalaman yang baru saja kita lewati. Apa sudah selesai? Belum, ini masih separohnya. Singkat cerita, kita semua kembali pulang ke Jakarta setelah 2 hari nginep di kediaman Asep. Setelah itu gak ada yang terjadi apapun. Setelah saya sampai rumah, jelang beberapa hari saudara saya Mas Bayu datang ke rumah. Lalu saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di Gunung Ciremai bersama kawan-kawan. Namun, di luar dugaan, ia malah tertawa. "Itu belum seberapa Dim. Dulu pas Mas Bayu ke sana lebih dari itu," tuturnya. Mungkin di sini saya sedikit menceritakan tentang perjalanannya, tentang pengalaman yang dia alami bersama kawan-kawannya. Berhasil membuat saya sedikit bersyukur atas apa yang hanya saya alami. Mas Bayu bercerita, waktu itu ia mendaki Gunung Ciremai bersama teman-teman rumahnya. Tentu saya tahu siapa-siapa saja orang yang dia ceritakan, dan sebagian dari mereka pun kini masih hidup.
Ia mendaki bersama 10 cowok termasuk dia dan 3 orang perempuan. Teman cowoknya itu, Mas Ari, Mas Pras, Mas Dars, Mas Edo, Mas Kinoy, Mas Lukman, Mas Andi, Mas Agam, Mas Anton, dan Mas Bayu. Abang saya sendiri. Sedangkan perempuannya, Mbak Sukma, Mbak Inta, dan Mbak Ayu. Adiknya Mas Ari. Oke, cerita ini dilanjutkan dari sudut pandang cerita Mas Bayu. Jadi, dia adalah tokoh yang bercerita. Waktu itu, Mas mendaki 13 orang, dan Mas paling kecil. Mas lupa kapan kejadiannya. Pokoknya itu udah lama banget. Dan itu menjadi gunung terakhir yang Mas daki. Dan Mas bersumpah tidak akan mendaki gunung lagi. Dulu Mas juga mendaki lewat jalur Majalengka. Lupa nama jalurnya apa. Kemungkinan sama dengan jalur yang kamu lewati, Dim. Waktu itu Mas juga naik bus kok, rombongan, sampai terminal Majalengka jam 1 malam. Antara jam 1 dan jam 2 deh, kalau gak salah. Mas sedikit lupa. Yang Mas ingat, dulu kita naik mobil sayur penduduk yang pada mau balik ke ladang untuk mengambil sayur-sayuran, guna dijual di pasar tradisional. Sesampainya di persimpangan tidak begitu jauh dari base camp, mobil baknya nurunin kita. Soalnya disitulah tempat terakhir dia mengambil sayur-sayuran. Lalu kita lanjutkan berjalan kaki. Di situ rumah masih jarang, masih dipenuhi oleh ladang sayuran dan juga buah-buahan. Namun ada juga beberapa pemukiman warga yang sudah ada, berjarak di atas. Kita terus berjalan sambil tertawa-tawa dan meracau apapun. Apalagi Mas Ders. Orangnya suka banget ngebanyol. Sebagai anak bawang, Mas cuma neteng gitar mereka. Kalau dulu boleh bawa-bawa ginian. Soalnya dulu gunung kayaknya gak sediminati oleh orang-orang sekarang. Cenderung sedikit orang suka menghabiskan waktu liburnya untuk main ke alam. Angin yang lumayan kencang dan kabut yang perlahan terpecah menjadi rintikan hujan. Sukses membuat suasana semakin hening. Jangkrik pun gak ada suaranya malam itu. Kita lanjutin jalan. Sebab rintikan hujan tidak deras. Sudah berjalan lumayan cukup jauh. Tidak berselang lama, di sebelah kanan ada rumah yang terpasang tenda parasut. Khas orang meninggal. Lengkap dengan bendera kuningnya. Dan ada beberapa bapak-bapak yang masih begadang. Misi pak. Oh iya, silakan mas. Mas sedikit ngintip ke dalam rumah. Sepertinya jenazahnya belum dibumikan. Mungkin meninggal baru tadi malam. Jadi ada kemungkinan hari itu baru akan dikebumikan. Namun kita terus berjalan, walau penuh wajah saling lihat-lihatan. Nah, setelah sampai, beberapa kawan Mas ngurusi Maksi. Nggak terlalu ribet kayaknya kalau dulu ngurusi Maksi. Setelah semua sudah beres, kita baru melakukan pendakian saat itu juga. Mas lupa kita start jam berapa, tapi memang yang merasa janggal itu dari pos 2 ke pos 3. Dan Mbak Ayu, adiknya Mas Ari posisinya kayak teman kamu. Dia lagi haid. Tapi namanya anak muda tongkrongan, kita kurang percaya sama hal-hal kayak gituan. Jadi kita tetap lanjutin deh perjalanannya. Sebab kita yakin kalau mereka itu punya dunia sendiri. Awal pendakian dari pos 1 ke pos 2, berjalan fun banget. Candaan selalu terlontar sana-sini. Cuma dari pos 2 ke pos 3, Bayu memang sudah mulai kelihatan berbeda sendiri. Dia jadi pendiam, benar-benar pendiam. Padahal kalau kesehariannya mah perempuan paling cerewet dia. Paling bawel. Kita gak diikutin kayak kamu waktu itu sih. Oh iya, kita juga ngecamp di pos 5 kok. Sama kayak tempat kamu ngecamp waktu itu. Setelah tenda berdiri, kita mulai masak-masak untuk makan malam. Soalnya kita sampai pos 5 itu kisaran jam 5 sore. Yang perempuan pada masak-masak, yang sebagian lagi pada nyanyi-nyanyi. Tapi anehnya, Mbak Ayu masih diem. Bener-bener gak ada omongannya yang dikeluarin dari mulutnya. Woi, yuk, lo kenapa? Jangan bengong ah, ledek Mas Dars. Sambil nepok Mbak Ayu. Cuma Mbak Ayu hanya natap Mas Des sambil senyum tipis. Bener-bener aneh. Dih, malah senyum, jawab Mas Des. Bye-bye kesurupan. Hus, ngomong lu sek. Gunung nih. Sambar Mas Agam. Lu aneh banget yuk. Biasanya ngomel kalau gua kagetin.
lanjut Mas Des. Mbak Ayu hanya menundukkan kepalanya di sudut pintu tenda. Pras, suruh pada keluar tenda Gih. Udah mateng nih, pinta Mbak Inta. Iya, udah denger, saut Mas Des seraya keluar tenda. Sebelum makan, baca doa dulu lah, ucap Mas Anton. Pimpin, yang paling tua dong. Ari, pimpin doa Ari. Bentar, adek gua mana? Ucap Mas Ari sembari memperhatikan sekitar. Lah, masih di dalam kali. Bay, panggil Mbak Ayu Bay, ucap Mas Des. Mas, masuk dong ke tendanya Mbak Ayu. Dan minta Mbak Ayu untuk makan. Mbak, ayo makan dulu Mbak. Sumpah, gak bohong. Mbak Ayu cuma menaikkan bola matanya ke arah Mas tanpa menegakkan kepalanya. Makan Mbak, di depan pada nungguin. Mbak Ayu masih diam. Yuk, makan yuk. Mas Ari menyusul untuk meminta Mbak Ayu keluar. Akhirnya Mbak Ayu keluar dan bergabung bersama kami. Oke, sebelum kita menikmati makanan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut. Mbak Ayu tanpa aba-aba langsung memakan makanan tersebut. Benar-benar lahap. Doa dulu kali yuk. Aneh banget Ri ade lo. Asli dah, ucap Des. Setelah selesai berdoa, kita langsung makan. Tapi suasana benar-benar canggung. Mbak Ayu makan benar-benar lahap. Kayak orang yang tengah terbebas dari hutan karena beberapa hari gak makan. Setelah selesai makan, beberapa perempuan sudah masuk tenda untuk istirahat, sedangkan sebagian masih di depan api unggun. Sedangkan Mas udah masuk di tenda satunya sama Mas Anton dan Mas Pras. Tunggu, lo denger gak Ton? Ucap Mas Pras. Apaan? Lah, dengerin sebentar. Mas yang udah tiduran pun duduk kembali dan ikut berusaha mendengarkan apa yang Mas Pras maksud. Ri, tolong Ri. Mbak Inta seperti berteriak ke arah luar. Sontak kita semua keluar dari tenda dan ngelihat Mas Ari sudah berlari ke tenda yang di dalamnya ada Mbak Ayu. Kita semua masuk tenda satunya. Mas pun juga. Dari dalam, Mbak Ayu terlihat lagi duduk bersila. Tangannya ia goyangkan layaknya seorang sinden yang tengah tampil. Matanya melotot merah, namun sedikit senyum ketika wajahnya disoroti senter oleh Mas Ari. Yuk, kenapa kamu yuk? Mas Ari terus manggil-manggil Mbak Ayu, sedangkan Mbak Inta dan Mbak Sukma hanya nangis. Yuk, sadar yuk. Mbak Inta berusaha memeluk Mbak Ayu. Anak ini wangi, aku suka. Tiba-tiba ucapan itu keluar dari mulut Mbak Ayu yang masih terus menggoyangkan tangannya. Kita panik semua, benar-benar panik semua. Kamu siapa? Jangan ganggu adik saya. Mas Ari benar-benar emosional. Amarahnya gak tertahankan. Bersamaan dengan air matanya. Pergi kamu. Dia adik saya. Aku tidak mengganggu. Karena aku suka sama anak ini. Saut Mbak Ayu. Kini menghentikan gerakan tangannya dan menundukkan pandangannya sembari tersenyum. Mas benar-benar ketakutan malam itu. Kamu pergi. Tuhan tidak bersamamu. Ucap Mas Des. Atau saya akan mengusir kamu paksa. Sekali lagi. Mbak Ayu hanya tersenyum. Lalu tertawa keras sembari mendekakkan kepalanya. Suasana di dalam tenda benar-benar mencekam saat itu. Lalu Mas Des keluar. Ia seperti mengambil beberapa ranting lalu ia seperti menggambar sesuatu hal di tanah. Gak tahu deh gambar apa. Kayak semacam penangkal gitu. Lalu tiba-tiba Mbak Ayu terkulai lemas. Kita pikir semua telah selesai. Di dalam cuma ada perempuan. Kita semua kembali keluar dan kumpul di api unggun. Udah aman Ri. Mas Agam menenangkan. Gua pengen balik Gam. Gelap Ri. Besok pagi aja kalau udah terang. Ini gak aman Gam. Berdoa aja Ri. Gak berselang lama, tiba-tiba dari dalam tenda Mbak Inta kembali berteriak. Sontak kita semua kembali masuk ke dalam tenda. Ketika tenda dibuka,
Kita semua mendapati Mbak Ayu tengah tengkurap, namun badannya melayang menabrak atap-atap tenda. Benar-benar melayang tubuhnya dan berusaha melewati atap tenda. Sudah saya bilang, saya suka sama anak ini. Mbak Ayu berteriak kayak gitu. Kita semua benar-benar shock dan ketakutan. Mas Ari langsung masuk dan nangkep Mbak Ayu untuk menurunkan, lalu ia peluk. Gak ada, dia adik saya. Kalau mau ambil saja saya. Saya tidak sudi. Demi Tuhan. Mbak Ayu hanya tertawa, mulutnya meracau tidak jelas. Cukup lama seperti itu. Sebagian dari kita langsung membaca surat-surat guna mengusir, sedangkan Mas Ari terus-terusan menangis sembari memeluk Mbak Ayu. Namun anehnya, tiba-tiba ada 3 pemuda datang dengan pakaian putih. Dia menanyakan apa yang terjadi. Ini mas, ada yang kesurupan. Tolong mas. Lalu 3 pemuda itu masuk untuk menengok Mbak Ayu. Ia menyuruh sebagian dari kita keluar, dan di dalam hanya ada mereka, Mbak Ayu, Mas Ari, dan Mbak Inta. Tidak berselang lama, satu pemuda itu keluar sembari memuntahkan sesuatu. Adikmu benar-benar diminta, ucapnya. Gak akan gue kasih. Mas Ari benar-benar membabi buta. Kalau begitu, bawa turun adiknya sekarang mas. Kita semua langsung bergegas. Mas Ari meninggalkan semua barangnya. Ia hanya menggendong Mbak Ayu untuk turun. Gak terasa, azan subuh sudah berkumandang ketika kita sudah sampai. Dan mas bersumpah, gak akan naik gunung lagi mulai hari itu. Dan sekarang mereka, teman-teman mas, juga gak ada yang naik gunung lagi. Terima kasih.